Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham Rahmadani, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Unwaha, Universitas Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menjual saham dan menarik dana. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu dividen, apa itu capital gain. Oke, langsung saja. Yang pertama dividen, pengertian dan jenis. Oke, dividen merupakan bagian atas keuntungan perusahaan atau badan usaha yang diberikan kepada seluruh pemilik saham. Jumlah dividen yang diberikan berdasarkan jumlah keuntungan perusahaan serta nilai saham yang dimiliki oleh investor. Biasanya besaran laba atau keuntungan perusahaan yang akan dijadikan sebagai dividen ditentukan terlebih dahulu pada RUPS atau rapat umum pemilik saham. Nah, proses pembayarannya pun dilakukan sesuai acuan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Acuan tersebut meliputi jumlah pembayaran yang ditentukan bersama melalui RUPS oleh seluruh pemegang saham. Dengan begitu, tidak ada keputusan sepihak dari perusahaan atau investor dalam menentukan jumlah dividen yang akan diberikan nantinya. Yang kedua jenis dividen. Nah, aslinya ada lebih dari 5 jenis, cuma di sini saya sebutkan 4. Oke, sebentar. Oke, nah, pemberian dividen kepada pemilik saham sebuah perusahaan ternyata memiliki jenis yang bermacam-macam. Perbedaan bentuk pemberian tersebut ditentukan oleh kemampuan serta posisi perusahaan. Jadi, pemberian tersebut itu disesuaikan dengan kemampuannya perusahaan. Secara umum ada 5 jenis, artinya lebih, cuma saya sebutkan 4. Yang pertama, 1 dividen tunai. Dividen tunai diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk cash atau tunai. Jenis dividen pertama yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dividen tunai. Dividen ini sering sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dalam dividen tunai, pemilik saham juga lebih berminat kepada perusahaan yang membagikan dividen jenis ini, karena keuntungan bisa langsung dipergunakan. Tak ayal kebanyakan perusahaan dengan sistem saham membagikan dividen dengan jenis ini, karena yang pertama selain simple, kedua banyak diminati oleh investor. Oke, yang kedua dividen saham. Jenis yang kedua adalah dividen saham, yaitu pemberian keuntungan perusahaan dalam bentuk penambahan saham. Artinya apa? Artinya nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan semakin meningkat seiring bertambahnya laba perusahaan. Nah, saat perusahaan memberlakukan pemberian dividen saham, maka posisi likuiditasnya cenderung tetap atau tidak berubah. Pasalnya, pemberian dividen dilakukan dengan menambah nilai saham investor dan tidak menggunakan arus kas seperti pada dividen jenis tunai. Yang ketiga, dividen barang. Nah, pemberiannya berupa barang maupun jenis aktiva lain yang bukan kas. Artinya apa yang bukan kas? Perusahaan yang memberlakukan dividen jenis ini harus dapat memastikan barang yang diberikan bisa dibagi. Dalam kata lain, dividen barang harus memiliki bagian yang bersifat homogen atau satu ragam.
Tidak hanya itu, pemberian dividen barang juga perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak mengganggu kinerja atau produktivitas perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tetap dapat berkembang dan menambah nilai keuntungan yang bisa diperoleh. Yang keempat, dividen scrip. Dividen juga bisa dibayarkan dengan bentuk janji atau scrip. Melalui skrip tersebut, perusahaan mencantumkan hak pemilik saham yang nantinya akan dibayarkan serta waktu untuk jatuh temponya. Secara singkat, dividen skrip ini merupakan bukti utang perusahaan untuk membayarkan dividen dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kita masuk yang kedua, capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain kalau dimaknai bebas keuntungan. Nah, kita masuk ke pengertian capital gain. Keuntungan atau laba yang dapat diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti di mana nilainya melebihi harga pembelian. Jadi capital gain ini adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi saham. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, berbicara mengenai capital gain, mungkin bagi orang yang belum pernah melakukan investasi terdengar asing. Definisi dari capital gain ini adalah keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi saham. Untuk memperoleh keuntungan dari investasi ini bisa dengan banyak aset seperti halnya properti, barang, obligasi, dan juga dengan berbisnis. Namun berbisnis ini juga berpeluang untuk kehilangan aset ketika tidak melakukan diferensiasi secara tepat meskipun peluang keuntungan yang didapatkan sebanding dengan resikonya. Jadi secara umum, capital gain adalah nilai keuntungan ketika aset yang dijadikan investasi telah dijual. Namun, ketika pemilik masih memiliki atau menguasai aset tersebut, hal itu bukan disebut dengan capital gain meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dengan harga sebelumnya. Secara implisit, istilah yang paling tepat capital gain yaitu keuntungan nilai yang berubah dalam skala besar ketika melakukan investasi dengan menjual aset baik itu properti, saham, atau yang lainnya. Adapun jenis-jenis capital gain, yang pertama capital gain jangka pendek. Suatu aset yang dijual dalam waktu 36 bulan setelah akuisisi. Yang kedua, capital gain jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh dengan menjual aset yang disimpan selama lebih dari 36 bulan. Jadi bedanya yang jenis pertama sama jenis yang kedua. Jenis pertama sebelum 36 bulan sudah dijual, sudah didapatkan keuntungannya. Yang kedua itu disimpan dulu selama 36 bulan atau lebih. Nah, itu baru dijual. Nah, yang begitu disebut capital gain jangka panjang. Oke. Nah, ketiga, tutorial menjual saham dan menarik dana. Nah, cara menjual saham. Klik sell pada menu bar. Nah, jika kita masuk di menu, kita sign in dulu. Kita sign in pakai password yang kita dapatkan dari akun saham. Tapi sebelumnya kita harus membeli saham dulu ya. Kita beli saham dulu baru kita sell. Nah, kita pencet sell. Nah, untuk langkah kedua kita input daftar pembelian. Untuk yang pertama kita input kode saham yang akan dijual. Input kode saham yang akan dijual ini yang biru ini.
PNS Bank Panin Dubai Syariah itu PNBS itu kode saham yang sudah kita beli dulu. Yang kedua, pilih harga saham yang akan dijual sesuai daftar. Daftarnya mana ini? Di sini kan ada daftarnya lah. Daftar harganya di sini. Kita pilih salah satu, lalu kita pasang, kita masukkan. Yang ketiga, input volume yang ingin Anda jual, input jumlah dana penjualan. Kita input volumenya berapa, kita taruh. Yang keempat, indikator jumlah dana tersedia. Ini indikator jumlah dana yang tersedia, oranye ini, yang warna oranye, 297,938. Kalau sudah semua, kita klik send. Nah, secara otomatis aplikasi Fast akan menghitung order Anda. Nah, kita sudah menjual. Nah, sekarang untuk penarikan dana. Langkah-langkahnya, untuk yang pertama kita masuk ke aplikasi akun saham dulu, kita masukkan user ID dan password akun saham. 3, pilih menu yang bertuliskan cash withdrawal. Nah, di sana ada menu yang withdrawal pokoknya. Itu silahkan diklik. Kita masukkan nominal uang yang ingin ditarik. Mama berapa dari penjualan saham, kita tarik berapa. 5, agar tarik dana saham bisa diproses di hari yang sama, maka pastikan ajukan sebelum jam 10 pagi. Jadi kita usahakan sebelum jam 10 pagi kita sudah melakukan penarikan dana. Jadi langsung bisa di hari itu. Gitu. Kalau atasnya jam 10 tidak bisa. Ya. Maaf sebelumnya saya tidak bisa mempraktekkan langsung karena pertama terkendala akun saham yang belum jadi, yang kedua saya tidak punya, ya begitulah. Sekian tutorial dari saya mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.